Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channel EDM Ilmu Pengetahuan Umum. Kali ini kita akan membahas tentang peristiwa 10 November. Tepat di tanggal 10 November merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tahukah kalian bahwa peristiwa ini telah banyak merenggut nyawa para pejuang di Surabaya? Mau tahu lebih lanjut tentang peristiwa ini? Yuk simak video ini sampai selesai. Kalian tahu kan, setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia secara resmi sudah merdeka. Tapi masih ada loh pihak asing yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Itulah yang mengawali perjuangan rakyat Indonesia di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya di Surabaya. Ayo kita pelajari perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tepat pada 31 Agustus 1945, pemerintah memerintahkan masyarakat untuk mengibarkan bendera Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Namun, di Hotel Yamato yang kini bernama Hotel Majapahit, ternyata masih ada bendera Belanda yang dikibarkan. Pada 19 November 1945, ada beberapa pemuda asal Surabaya yang memanjat gedung dan merobek bendera tersebut. Kala itu, mereka mengambil bagian warna biru sehingga yang tersisa adalah merah putih. Dengan begitu, bendera Indonesia yang berkibar di sana. Pada tanggal 29 September 1945, pasukan Inggris mendarat di Jakarta. Kedatangan tentara Inggris ini dibonceng oleh NICA, pemerintah sipil yang dibentuk oleh bendara dan berpusat di Australia. Tentara Inggris datang ke Indonesia bergabung dengan AFNEI atas keputusan dan atas nama Blok Sekutu, dengan tugas untuk membebaskan para tawanan perang yang ditahan oleh Jepang. Namun, selain itu, tentara Inggris yang datang membawa misi mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan Inggris mendarat di Surabaya. 2 hari setelah pasukan sekutu, gesek-gesekan mulai terjadi antara pihak pendatang dan tuan rumah. Dan pihak Inggris menyebarkan pamflet berisi pemerintah agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata-senjata yang dirampas dari tentara Jepang. Makanya, tanggal 27 sampai 29 Oktober terjadi pertempuran hebat antara pasukan Inggris dan arek-arek Surabaya. Tempat-tempat yang dikuasai Inggris akhirnya direbut lagi oleh rakyat. Inggris adalah salah satu negara sekutu. Jadi, pihak Inggris meminta bantuan komandan sekutu agar bisa menghubungi Presiden Soekarno. Baru deh tanggal 29 Oktober 1945, Presiden Soekarno bersama Muhammad Hatta dan Perdana Menteri Amir Syarifuddin mengadakan perundingan dengan Brigjen Malabi untuk menghentikan pertempuran. Namun, keesokan harinya terjadi pertempuran lagi yang menewaskan Brigjen Aubetin Malabi. Kematian Brigjen Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum atau peringatan dengan ancaman isi ultimatumnya begini. Semua pemimpin dan para pemuda Indonesia harus menyerahkan senjatanya, tempat yang telah ditentukan, kemudian menyerahkan diri sambil mengangkat tangan selambat-lambatnya pukul 6 pagi, tanggal 10 November 1945. Jika sampai batas waktunya tidak akan ada yang menyerahkan senjata, Surabaya akan kami serang dari darat, laut, dan udara. Gubernur Jawa Timur dan tokoh-tokoh lain sepakat menolak ultimatum tersebut. Karena penolakan tersebut, pada tanggal 10 November 1945, Inggris menyerang Surabaya dari arah laut, darat, dan udara. Meskipun diserang dengan tentara Inggris yang jumlahnya mencapai 10.000 orang, rakyat Surabaya tetap mengorbankan semangat pertempuran meskipun harus berkorban nyawa. Para pejuang berteriak lebih baik mati daripada dijajah merdeka.
Dengan bersenjatakan bambu runcing dan senjata hasil rampasan, arek-arek Surabaya berhasil menahan serangan tersebut selama 3 minggu. Namun pada akhirnya Indonesia terdesak dan markas pertahanan Surabaya dipindahkan. 20.000 orang Surabaya menjadi korban, sementara itu ada 150.000 orang harus dipindahkan dari kota pahlawan ini. 1 tahun setelah pertempuran Surabaya, Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Peringatan nasional ini diadakan demi mengingat jasa tokoh-tokoh rakyat Surabaya yang terlibat dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara. Jadi bagaimana nih? Dari penjelasan video di atas, kalian sudah paham kan tentang peristiwa 10 November? Untuk itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.